Nah itu ada namanya algoritma itu. Jadi orang main IG itu segmennya mana, senangnya apa. Orang Facebook tuh biasanya yang sudah sepuh-sepuh kayak kita nih, itu Facebook, saya bagian IG-an. Nah ada lagi muda lagi Twitteran, ya, TikTokan. Dan ruang publik yang segitu besarnya itu menurut saya memang harus kita rebut. Jangan kayak kemarin ada kasus Neng Imas dibully, ya nggak apa-apa. Mungkin dengan dibully itu jadi orang nyari searching di Google-nya itu Neng Imas jadi terkenal, ya karena orang semua algoritmenya itu Neng Imas, gitu. Nah kita tuh perlu membuat banyak, dan juga mungkin DMI itu bisa menyajikan menu yang tadi database tadi. Hari ini Basnas nih mau nyari penceramah di mana, kan harusnya saya bisa klik aja di DMI. Oh kalau di sana di Brebes itu ada siapa, oh di mana ada siapa, dan juga harus lihat profilnya juga. Udah kita klik nggak taunya pas ceramah, waduh, ya soal kompetensi. Jadi accessibility, acceptable, tetapi juga harus capable. Nah, kapabilitas itu asimetri, ya, berbanding lurus dengan accessibility. Jadi orang itu bisa menerima kita kalau kita punya kompetensi yang baik. Nah itu jadi prinsipnya semua tantangan saya jalanin deh, gitu. Nah tergantung nanti proposalnya kayak apa. Mau training digital dakwah digitalnya kayak apa, siapa pesertanya, gimana outputnya seperti apa. Nah itu, atau ada musabaqah dakwah digital gitu kan, ada nggak Pak di Kemenak? Belum. Musabaqah lomba? Oh lomba film pendek. Kalau lomba film ibu-ibu kayaknya jadi artis juga. Iya. Lomba asar ya. DMI. Ya terus yang Ustadz dari NTB nih Ustadz. Ya. Nah Basnas itu bukan salah satu, memang goyahnya itu adalah mengentaskan kemiskinan. Kok nggak kelihatan arahnya, nggak kelihatan kok tetap data kemiskinan masih tinggi. Jadi gini Pak, hari ini saya punya data by name by address. Itu data mustahik kami itu 27,4 juta. Ini naik dari 2 tahun lalu. Kami sebelum pandemi, kami punya data itu 26,3. Jadi pandemi 2 tahun itu 1 juta. berubahnya 2 juta. Jadi pandemi itu dampaknya kepada peningkatan angka kemiskinan itu sangat progresif. Nah ini pula yang membuat Basnas hari ini kami akan mengkonsentrasikan semua dana yang kita kelola itu untuk menanggulangi 2 hal. Pertama adalah memanage situasi-situasi emergensi mustahil. Contohnya, hifdzun nafasnya seperti apa sesuai dengan Maqasidus Syari. Ada standarisasi di dalam ranking kemiskinan, itu namanya desil 1 sampai desil 5 itu adalah mustahik. Desil 1 sampai desil 1, 2 itu yang nggak bisa makan sama sekali, ya, orang-orang sepuh yang ditinggal keluarganya. Memang harus dikasih makan terus gitu. Terus disabilitas yang memang nggak punya akses. Kemudian orang yang nggak bisa, ya harus kita selamatkan. Jadi semua itu kita melakukan pendistribusian yang habis pakai, istilah kami. Nah kami juga punya program pengentasan kemiskinan terstruktur melalui
untuk mengintervensi mustahik, maka dia harus menjadi muzaki baru. Contohnya tadi, siapa tadi Bu yang saya contohkan? Nabil tadi. Nabil itu adalah penerima dana zakat mustahik. Kemarin saya merubah kartu mustahiknya menjadi muzaki. Karena hari ini gajinya sudah 6,4 juta. 6,4 juta itu udah masuk nisab. Jadi kami nisabnya adalah 6.200.000. Jadi orang yang sudah penghasilan 6.200.000 monthly ya, itu sudah masuk nisab menjadi muzaki. Nah ini bentuk-bentuknya. Saya kasih contoh lagi. Saya kemarin datang ke ketemu dengan Bu Yuli namanya. Bu Yuli ini disabel, kakinya nggak bisa jalan. Bu Yuli itu datang ke Jakarta dengan 5 disabilitas yang lain. Ada yang tuli, ada yang tunanetra. Datang ke Jakarta dari Jawa Timur, nggak bawa apa-apa, nggak bisa makan. Tiap hari datang ke Basnas, itu hanya pengen minta makan. Karena minta makan dikasihlah satu KTP biasanya 300.000, KTP satunya sampai kehabisan KTP. Akhirnya kita teman-teman berpikir Basnas ini nggak bisa begini terus. Akhirnya didampingi, dikursusin apa? Jahit. Kan dikasih modal mesin jahit. Kemarin ketemu saya, jadi 2 tahun didampingi Basnas. Bapak Ibu tahu nggak Bu Yuli hari ini? Bu Yuli hari ini punya mesin jahit 79 mesin jahit. Punya pegawai mitra itu 54 orang. 15 diantaranya kaum disabilitas. Ada di Bekasi. Jadi ini yang kita sebut sebagai moving out of mustahik. Jadi dana yang kita kelola itu harus menciptakan muzaki baru. Istilah kami itu ekstensifikasi dana zakat. Kalau dana zakat hanya menciptakan mustahik baru, ya daurnya akan ke situ. Ya, daurnya akan kembali ke situ. Nah, tahun ini kami punya target Basnas dengan 26 triliun ya, banyak digunakan untuk menanggulangi Covid kemarin dan dampak-dampak Covid, tetapi kami masih punya target harus bisa mengentaskan ya, menjadikan 400.000 muzaki baru. Dan ini pekerjaan yang amat effortnya sungguh berat, tapi insya Allah kami bisa. Nah jadi itu Ustadz, ini yang karena kami itu pengen istilah dalilnya kata fakru ayatuna kufro. Jadi kami ingin memitigasi. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil maswari. Jadi kami ini pengen membendung laju kemiskinan itu supaya mereka tidak terjerumus kepada kekufuran. Jadi kalau hifdzun nafas juga kepada hifdzud din, ya, kemudian hifdzul aql. Ini yang di dalam maqasidus syar'i yang menjadi landasan operasional Basnas. Jadi ini polanya, ya, polanya. Makanya kami butuh dukungan dari para ustadz dan ustadzah untuk melakukan literasi kepada para muzaki bahwa ada haknya mustahik yang harus diberikan. Karena dana zakat itu kan haknya mustahik. Kalau muzaki belum mengeluarkan dana zakatnya, maka dia masih menahan haknya mustahik. Nah kalau ini bisa dilakukan, karena potensi dana zakat di Indonesia, para ustadzah, potensinya hari ini adalah 326 triliun. Kita baru bisa mengumpulkan 26 triliun. Artinya masih ada banyak ceruk ya yang ini membutuhkan kehadiran ustadzah dan ustadz untuk melakukan literasi zakat. Kalau literasi zakatnya masif, para muzakinya sadar, maka hak-haknya mustahik
akan kita bisa berikan. Dengan apa? Semakin banyak anak yang bisa kita didik, semakin banyak UKM yang bisa kita berikan, dan akan banyak contoh-contoh kayak Bu Yuli, Bu Meti. Saya tuh di Basnas kayak apa ya? Ada spiritualitas kalau ketemu mereka itu. Saya ketemu dengan 25 alumni itu, alumni penerima beasiswa itu saya nangis betul. Ada yang jadi dokter gigi. Itu saya tanya ke orang tuanya apa? Ini Bu satpam di mana itu Muara Angke ya Pak. Sekarang anaknya jadi dokter gigi. Kemudian ya saya banyak yang kayak gitu, bahwa itulah itu pertanggungjawaban kita, bahwa dana zakat itu akan memunculkan muzaki baru, dan itu butuh dukungan